Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, marilah kita dengarkan Syarhil Quran oleh Saudara Syakir, Saudara Muhammad Fuad Syarifuddin, dan Saudara Indra Ahmad Ruliansyah. Kepada mereka disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sarapan pagi dengan roti, Bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa, apa kabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala najihi wa qtafa, amma ba'du. Dalam pesatnya era digitalisasi, berbagai kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi begitu sangat cepat. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodal smartphone dan pakai data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi dengan mudah kita terima, hingga aplikasi saham tanpa batas semakin menggila. Namun hadirin, di sisi lain penyebaran berita hoax tidak dapat kita tunda. Maraknya penyebaran berita hoax di media sosial merupakan sikap dan perbuatan yang tercela dan dapat memberikan dampak yang sangat serius dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Untuk itulah pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan syaraan Al-Quran dengan konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Sebagai landasan firman Allah terkandung dalam surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند Allahi azim. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu
menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Mutasyarah bi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita ketidakjelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita jangan sekali-kali menganggap penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah itu adalah masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan masyarakat telematika pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tetapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan itu dibatasi dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Hadirin, jika dulu berita hoax disebarkan dari mulut ke mulut, sekarang dari ibu jari ke ibu jari. jika dulu berita hoax disebarkan dari kampung ke kampung, sekarang dari akun ke akun, itulah realita yang terjadi di negeri kita saat ini. Untuk itu, kita harus bertindak, kita harus bergerak, dan jangan berpangku tangan. Kita harus bersatu, bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu i'ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, sebabun nuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Al-Qama bin Najlah, dan Ummu Salamah, berkenaan dengan penyebaran berita bohong yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah SAW.
Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah teguran ini. Ya ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu suatu berita, maka periksalah kebenarannya. Mari kita cerdas dalam menyikapi berita, jujur dalam berkata, bijak dalam bermedia sosial untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Allahu Akbar. Bangun pagi ku terus mandi, Tidak lupa menggosok gigi. Bijaklah berkomunikasi, cegah hoak sejak dini. Salatullah salamullah Ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan uraian kami hari ini adalah dalam menghadapi era globalisasi, informasi dan komunikasi, kita bukan hanya dituntut untuk mencetak orang perang pintar, teknokrat brilian, tapi kita dituntut untuk mencetak orang-orang yang benar, bukan orang keblinger, orang-orang yang soleh, Bukan orang salah, dan orang-orang yang berakhlakul karimah, bukan bermental pemarah. Dan untuk para penerima dan pengguna media sosial, kita harus tabayun dalam setiap hal yang kita terima. Kita harus konsisten dalam mempertahankan tali agama Allah walau sampai tetes darah terakhir.